warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami akan mempresentasikan tentang laporan keuangan sektor publik beserta elemennya. Sebelumnya, perkenalkan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah akuntansi yang berupa laporan keuangan. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Organisasi sektor masyarakat dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal. Laporan keuangan sektor publik itu penting karena pertama, informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Yang ketiga, informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi pihak internal, tentu laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Bagi pihak eksternal, yaitu laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Tujuan dari laporan keuangan sektor publik sendiri yaitu pertama, kepatuhan dan pengolahan. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Keempat, kelangsungan organisasi. Kelima, hubungan masyarakat. Keenam, sumber fakta dan gambaran. Kelompok pemakai laporan keuangan antara lain pertama masyarakat, kedua para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Terakhir ada pemerintah. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Yang pertama, fokus dan lingkup. Sektor publik berfokus pada akuntabilitas dan penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan publik, pelaporan penggunaan dan dana publik, serta pelayanan masyarakat. Sedangkan sektor swasta fokus pada profitabilitas, efisiensi ekonomi, dan informasi untuk investor atau pemegang saham. Kedua, orientasi laporan keuangan. Sektor publik berorientasi pada pelayanan publik atau non-profit dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, wakil rakyat, dan lembaga pengawas. Sedangkan sektor swasta berorientasi komersial untuk menghasilkan laba dan nilai bagi pemegang saham. Yang ketiga, aturan pelaporan atau standar. Sektor publik menggunakan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berbasis akrual dan standar internasional seperti IPSAS. Sedangkan swasta menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK yang mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard. Yang keempat, pihak pemeriksa. Sektor publik, badan pemeriksa keuangan, DPR, masyarakat, dan lembaga pengawas. Sedangkan swasta, auditor independen, investor, kreditor, dan pemegang saham. Kelima, penggunaan dasar akuntansi. Sektor publik menggunakan basis akrual, tetapi dengan modifikasi untuk mengakomodasi sifat non-profit. Sedangkan swasta menggunakan basis akrual murni, seperti akrual basis accounting. Keenam, sistem penganggaran. Sektor publik terkait erat dengan siklus APBN atau APBD, fokus pada pelaksanaan anggaran. Sedangkan swasta fokus pada perencanaan laba dan anggaran operasional perusahaan. Oke, selanjutnya perbedaan laporan keuangan swasta dan laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan atau LK swasta bertujuan profit dengan fokus finansial untuk memegang saham, menggunakan standar SAK dan diaudit independen, berorientasi jangka pendek dan dasar aktual, sedangkan LK pemerintahan bertujuan melayanan publik, fokus finansial dan non-finansial untuk masyarakat menggunakan SAP atau standar akuntansi pemerintahan, diaudit BPK, berorientasi jangka panjang dan didasarkan akrual atau kas dengan komponen laporan yang berbeda dan fokus pada kepatuhan anggaran. Oke, selanjutnya perbedaan laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang hasil akhirnya dari proses akuntansi yang menyajikan posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu.
Laporan keuangan tidak saja meliputi elemen-elemen laporan keuangan, namun juga meliputi laporan-laporan lainnya yang diperlukan oleh manajer publik, yang artinya konsep yang lebih luas dibandingkan laporan keuangan. Laporan keuangan mencakup semua bentuk penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. Oke, ada tujuan umum pelaporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat, dan yang kedua, memakai kebutuhan pemakai. Selanjutnya, tujuan khusus pelaporan keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR atau DPRD. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang sumber daya alokasi dan menggunakan sumber daya keuangan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan uang kas. Selanjutnya ada menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan manajemen dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi komitmen dan kewajibannya. Dan selanjutnya ada menyediakan informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan organisasi sektor publik. Dan terakhir, menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik, terutama yang berkaitan dengan efisiensi biaya operasi dan pencapaian target. Yang pertama ada laporan relasi anggaran atau yang biasa kita sebut sebagai LRA, adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam satu periode anggaran. Biasanya, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu terdapat beberapa tujuan di dalamnya. Yang pertama, mengetahui realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu memberikan gambaran prediksi dan kepastian sumber daya ekonomi yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah serta resiko ketidakpastiannya. Yang ketiga, ada menilai apakah pengelolaan anggaran telah dilakukan sesuai prinsip ekonomis, efisien, efektif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Terdapat elemennya yaitu aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset jangka pendek yang mudah dicairkan seperti kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berumur panjang yang digunakan untuk operasional seperti tanah, gedung, dan lain-lain. Lalu elemen yang kedua ada kewajiban, adalah seluruh utang yang harus dibayar baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti utang belanja dan lain-lainnya. Yang ketiga ada ekuitas, di mana ekuitas menunjukkan kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban serta mencerminkan akumulasi surplus atau defisit anggaran. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar pemerintah selama satu periode. Laporan ini menggambarkan saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas yang berasal dari kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi anggaran. Lalu terdapat elemen laporan arus kas. Yang pertama ada penerimaan kas, di mana seluruh aliran kas masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Yang kedua ada pengeluaran kas, di mana seluruh aliran kas keluar dari bendahara umum negara daerah. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang pertama itu penjelasan naratif atau rincian dari rangka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Nah, yang kedua, mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai standar akuntansi pemerintah.
serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Baik, selanjutnya yaitu ada hal yang perlu diungkapkan dalam CALK. Yang pertama ada informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN atau Perda APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang kedua ada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Yang ketiga ada informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang keempat ada informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam laporan keuangan. Yang kelima ada informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan basis kas. Yang keenam, ada informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya ada laporan kinerja keuangan. Yang pertama, laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja disusun berdasarkan basis akrual. Yang kedua, dalam laporan tersebut disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Jadi, laporan kinerja keuangan ini menunjukkan bagian kinerja keuangan pemerintah selama satu periode. Isinya pendapatan dan belanja yang dicatat dengan basis akrual. Lalu dari situ bisa dilihat apakah terjadi surplus atau defisit. Yang terakhir yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan jika laporan perubahan ekuitas fungsinya untuk melihat apakah ekuitas pemerintah naik atau turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kita bisa tahu perubahan kondisi keuangan dari tahun ke tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.